Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kabar para pemirsa dimanapun Anda berada? Doa saya semoga semuanya dalam kondisi makin sehat walafiat, makin segar bugar, makin bahagia sejahtera, makin berkelimpahan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan saat ini saya merasa senang bahagia sekali, meskipun tampilan kali ini juga masih ada suara jago, dan itulah nikmat yang sesungguhnya. Syukur alhamdulillah Allah memberikan kita dua telinga dan berfungsi baik, dan barangkali ada saudara kita yang kurang berfungsi, ya kita doakan semoga dia makin sabar. Dan secara normal kita diberi nikmat pendengaran yang jelas, maka mari kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal baik. Di antaranya mendengarkan hewan peliharaan kita, ada ayam, ada bebek misalnya, maka suaranya itu sangat indah. Burung juga sangat indah. Alhamdulillah Allah memberikan nikmat penglihatan yang bagus, bersih, jernih pada kedua belah mata kita, kedua kelopak mata kita, dan bisa berkedip, bisa tidur, bisa melek. Alhamdulillah. Ada orang lain atau saudara kita yang lain yang fungsi matanya berkurang, maka kita bersyukur. Allah memberikan banyak hal. Allah memberikan hidung kita yang normal, dan kita sanggup menghirup dan menghembuskan nafas dalam kondisi baik. Syukur alhamdulillah. Dua tangan kita, dua kaki kita Allah berikan dalam keadaan normal. Bersyukur alhamdulillah. Pemirsa, sahabat dimanapun Anda berada, bersyukur. Saya pernah mempunyai pengalaman, dan sampai saat ini saya selalu bersyukur atas semua yang saya rasakan saat itu. Pengalaman saya bersama teman-teman saya, sekerja saya, yaitu naik pesawat terbang. Jadi kalau secara normal pesawat itu terbang kurang lebih 1 jam dari tempat kami berada ke tempat berikutnya atau tempat tujuan berikut. Saat itu kami terbang kurang lebih 2 jam. Mengapa? Cuaca buruk, kami tidak bisa melihat kondisi di luar, yang nampak hanya putih bersih, awan dan hujan lebat. Pesawat yang kami tumpangi waktu itu masih ada jenis Twin Otter. Alhamdulillah kami kurang lebih berapa belas orang naik pesawat itu. Dan karena cuaca seperti itu, pada saat kami dalam pesawat tidak ada yang saling berbicara atau bercerita. Yang ada semua berdoa sesuai dengan keyakinan atau tuntunan ajaran agama masing-masing. Rekan saya yang di depan saya, dia tidak berani menghadap ke depan. Sepanjang perjalanan itu hanya menghadap saya, menatap saya. Begitu juga saya menatap dia, jadi kami saling menatap. Karena saya posisi duduk di tengah-tengah, kursi bagian tengah, dan di samping saya ada teman saya. Dia katakan, "Bu, saya tidak berani lihat keluar." Saya katakan, "Mbak, enaknya, nyamannya kayak apa? Silakan." Lalu dia menunduk terus, dan kepalanya tunduk di bawah jendela, sehingga dia pikir mungkin tidak perlu lihat ke depan. Dan sepanjang penerbangan itu memang kami benar-benar tidak ada yang berbicara. Kalaupun terjadi goncangan tambahan, itu kami langsung saling bertatap muka, saling melihat, tidak ada yang bersuara. Dan setelah itu kembali normal, berdoa lagi. Cuaca tetap masih buruk. Sampai kami tiba landing, saya katakan dengan teman saya, "Mbak, kita sudah sampai, kita sudah landing." Dan begitu pertama kali menginjak di atas landasan, saya katakan, "Kita sudah sampai." Mungkin dia rasa kurang percaya, "Bu, ini sudah di atas tanah kah pesawatnya?" Dia bertanya seperti itu. Ini saya rasa bukan pertanyaan yang dibuat-buat, karena saking ada ya rasa takut saat itu ya. Saya katakan, "Alhamdulillah ini sudah di atas tanah." Karena pada saat mau landing itu pesawat dalam kondisi
seperti kena angin ke sana kemari, dan alhamdulillah kami tiba dengan selamat. Dan yang lebih memberikan saya kekuatan lagi, begitu kami mau turun, pilotnya itu turun dan berbincang dengan co-pilotnya, dan dia dalam kondisi tertawa, berbicara, dan itu hati saya lega sekali. Ternyata apa yang saya rasakan tadi itu mungkin bagi mereka hal yang biasa, tapi bagi kami para penumpang itu merupakan hal yang cukup buruk. Catatan pentingnya, pemirsa, dikala kita dalam berkendara atau naik dalam pesawat, tetap berdoa, dan begitu berangkat juga kita berdoa sesuai dengan tuntunan ajaran agama masing-masing. Ya, semoga kita apapun yang terjadi itu sudah kehendak Allah. Ikhtiar wajib berdoa apalagi, dan tetap bersyukur apapun keadaannya, meskipun kondisi yang kurang nyaman. Alhamdulillah itu adalah sudah kehendak Allah. Dan kalaupun saat itu terjadi sesuatu, semoga kita berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Pemirsa, berdoa, ikhtiar, bersyukur harus apapun kondisi kita. Dan saya bersyukur memang sampai saat ini kita dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Meskipun saat itu kami dalam kondisi benar-benar tercekam, dan tetap kontrol bahwa kita dalam kondisi berdoa penuh. Dan pengalaman naik kendaraan atau dalam penerbangan bukan sekali dua kali. Saya ingat juga penerbangan bersama teman-teman kerja yang mestinya juga kami lalui kurang lebih normalnya itu 2 jam 30 menit tujuan transit, ternyata saat itu lebih. Kenapa? Karena kondisi kurang lebih 1,5 jam penerbangan, kondisi alam kurang bersahabat atau kondisi cuaca agak buruk, bahkan boleh dikatakan ini adalah turbulensi. Dan kami tidak ada yang berani saat itu mengatakan ini turbulensi. Kami cuma menatap, saling melihat, dan begitu landing saya langsung sujud syukur. Bahkan belum sampai di tempat lagi saya sudah sujud syukur di situ, masih di Garbarata kalau tidak salah. Dan begitu kami lapor untuk melanjutkan penerbangan, dua rekan saya itu mengatakan, "Bu, saya tidak ingin melanjutkan penerbangan dengan pesawat ini. Saya cancel dan saya akan naik pesawat malam dengan pesawat yang berbeda." Saya katakan, silakan, monggo dilanjut sesuai dengan keberanian Anda. Dan insya Allah saya bersama teman-teman yang lainnya kayaknya tetap dengan pesawat ini. Kita saling mendoakan, oke? Dan kita berpisah. Alhamdulillah sampai di tempat tujuan akhir, pesawat kondisi nyaman, tenang. Pemirsa, sekali lagi kami bersyukur sekali, dan terutama saya sangat bersyukur karena dengan perjalanan atau penerbangan yang seperti itu, Allah melindungi, menyelamatkan kami hingga tempat tujuan. Bahkan bukan hanya dalam penerbangan, dalam perjalanan menggunakan kapal atau perahu dan termasuk kendaraan mobil, kami sering mengalami tantangan seperti itu. Dan alhamdulillah dengan doa-doa yang diajarkan dalam agama, alhamdulillah sampai hari ini kita bersyukur. Pemirsa, bersyukur itu memang diperintahkan dalam ajaran agama Islam, yaitu di mana Allah memerintahkan, maka jika kamu mengingat aku pun mengingat kamu. Bersyukurlah dan jangan ingkar, atau jangan sampai kita ingkar kepada nikmat Allah. Kenapa? Sesungguhnya apabila kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat Allah itu akan bertambah-tambah. Dan ketika kita ingkar atau tidak bersyukur, maka azab Allah itu sangatlah pedih. Catatan pentingnya, mari kita pandai mensyukuri setiap nikmat Allah. Apakah itu berupa sakit, sehat, kurang enak atau kurang nyaman, semua itu datangnya dari Allah. Semoga kita menjadi insan yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita pandai menikmati sehingga bahagia selalu kita dapatkan apapun keadaannya. Tetap kita berkarya meski kita sudah purna. Terima kasih dalam channel saya, yaitu Catatan Purna. Maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan.
Sekali lagi terima kasih. Semoga kita pandai mensyukuri nikmat Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.